berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang maha mulia, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang kami puji, kami sembah. Kami mengaturkan syukur dan terima kasih Tuhan atas berkat kemurahan-Mu, perlindungan-Mu sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Kami dijagai, kami dilindungi, bahkan kami diberkati oleh Tuhan, baik secara jasmani dan terlebih lagi secara rohani pada malam hari ini. Kami boleh berhimpun, berkumpul di dalam Zoom meeting pada malam hari ini. Kiranya Tuhan boleh menolong kami, memimpin, mengarahkan kami, agar kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan kami dengar. Kiranya Tuhan boleh terus berbicara di dalam hati dan pikiran kami, untuk terus boleh memproses keberadaan kehidupan kerohanian kami masing-masing, agar kerohanian kami boleh semakin hari semakin boleh mendekatkan diri kami kepada Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan, satu-satunya juru selamat kami secara pribadi, sebagai Tuhan dan juru selamat kami, Dikau Allah kami, Tuhan kami, Raja kami, Gembala kami yang baik, Pembela kami yang setiawan. Tuhan terus menolong, menyertai, melindungi kami. Dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi, penyertaan, perlindungan terus menyertai dan mengawal kami satu persatu. Secara khusus pada malam hari ini kami boleh membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan boleh tolong kami satu persatu. Tuhan boleh memberikan hikmat pada kami. Tuhan memberikan penyertaan terang yang datang dari Tuhan, agar kami boleh dimampukan boleh mengerti, menangkap apa yang Tuhan masukkan di dalam kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar, serta siap pula untuk melakukan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Malam hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang sudah saya berikan, yaitu dibenarkan, atau dalam bahasa Inggrisnya justification. Ini adalah ordo salutis atau order of salvation, urut-urutan keselamatan, yaitu urutan yang keempat. Nah, saudara, kita sudah mempelajari urutan yang pertama, itu dipilih untuk diselamatkan dan dipilih untuk dibinasakan. Itu election dan reprobate, atau dipilih dan dibinasakan, saudaraku. Nah, yang kedua itu dilahirkan kembali, saudaraku, regeneration. Nah, apa arti secara singkat dilahirkan kembali? Yaitu dibangkitkan rohaninya yang sudah mati. Ya. Lalu yang ketiga, seminggu yang lalu, iman dan pertobatan. Nah, saudara, orang baru bisa diselamatkan, orang baru bisa masuk ke dalam kerajaan surga jika sudah melewati tahapan yang ketiga, yaitu iman dan pertobatan. Pertobatan ini bukan bertobat yang berulang-ulang, bukan, tapi pertobatan sekali seumur hidup, ya, conversion, repentance, ya, saudaraku, pertobatan sekali seumur hidup. Lalu yang malam hari ini kita akan membahas, yaitu justification atau dibenarkan. Nah, mungkin kalau masih ada kesempatan lagi yang akan datang, kita akan belajar melanjutkan urut-urutan yang berikutnya, saudaraku. Diangkat sebagai anak, lalu pengudusan, lalu ketekunan orang percaya, dan yang terakhir dimuliakan, saudaraku, ya. Jadi ini bagian yang keempat, justification atau dibenarkan. Nah, saudara, arti dibenarkan itu apa sebetulnya, saudaraku, ya? Nah, saudara, arti dibenarkan itu adalah doktrin pembenaran yang sangat penting dalam sejarah kekristenan, saudaraku. Doktrin ini merujuk
cara Allah menyelamatkan umat pilihannya dengan kasih dan keadilannya, saudaraku. Agar umat yang dipilihnya dapat dinyatakan benar di hadapan Allah, saudaraku. Ya, saudara. Jadi pembenaran merupakan tindakan dari Allah dan bukan dari diri kita sendiri. Kita sendiri mungkin bisa bujui, saudaraku ya. Aku sudah dibenarkan, ya, saudaraku. Dibenarkan oleh siapa, saudaraku ya. Nah, saudara, saya tidak bisa membuat gambar segitiga di sini, tapi sudah bisa bayangkan gambar segitiga begini, saudaraku. Nah, di ujung ini Allah Bapa, lalu di sebelah kanan ini orang percaya, saudaraku. Di sebelah kiri saya adalah Tuhan Yesus. Nah, saudara, kalau kita tarik orang percaya kepada Allah, Tuhan Yesus tarik ke arah Allah Bapa, ya saudaraku. Lalu di bawah ada dasarnya, garisnya, saudara, garis penghubung antara orang percaya dan Tuhan Yesus. Nah, saudara, nah jadi pembenaran ini Allah Bapa yang mengerjakan ya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Allah Bapa mengerjakan pembenaran atau kita dibenarkan oleh Allah Bapa di dalam Kristus Yesus. Nah, saudara, Tuhan Yesus yang sudah menyediakan dirinya menjadi sang penebus, menebus segala kesalahan kita atau dosa-dosa kita, saudaraku. Nah, saudara, lalu setelah kita ditebus, dibayar lunas utang dosa kita oleh Tuhan Yesus mendamaikan kita dengan Allah Bapa, saudaraku. Itu gambaran sederhana dari segitiga, saudaraku. Nah, saudara, ayat yang saya berikan adalah Roma 5 ayat 1, saudaraku ya. Saya akan bacakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Jadi kita dibenarkan karena iman, saudaraku. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Diwawuhkan lagi. Ya, dulunya dijotak sama Tuhan, ya tidak disopo sama Tuhan, ya saudaraku. Sekarang kita diperdamaikan oleh Kristus Yesus, ya, karena iman kita. Saudara, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudara, ayat-ayat dibenarkan ini cukup banyak, saudara ya. Saya akan bacakan beberapa saja, saudara, di dalam Roma 3 ayat 24 sampai 25 dan ayat Roma 3 ayat 28. Ini penting sekali bagi kita ayat-ayat ini, saudaraku, yaitu saya bacakan Roma 3 ayat 24 sampai 25 dan ayat Roma 3 ayat 28. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma, saudaraku, ya, dengan cuma-cuma tanpa pembayaran apapun juga. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ayat ke-28, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Saudara, jelas sekali ayat ini menekankan kepada kita dibenarkan hanya karena iman. Tanpa iman plus perbuatan ataupun hanya perbuatan saja, tidak, saudara. Ya. Nah, saudara, saya buka Alkitab kita lagi di dalam Roma 3 ayat 22 sampai ayat 23, demikian bunyi firman Tuhan. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa semua orang yang dilahirkan oleh bapak dan ibu kita, saudaraku, dan termasuk Adam dan Hawa, saudaraku, itu sudah jatuh ke dalam dosa. Ya, karena semua orang telah berbuat dosa. Kecuali hanya
Kristus Yesus Tuhan kita satu-satunya manusia di dalam sepanjang abad, di dalam sepanjang kehidupan manusia, dari sejak awal kejadian manusia sampai terakhir kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Satu-satunya manusia yang tanpa dosa itu Kristus Yesus. Ayatnya cukup banyak, saudara ya. Nah, saudara, sebab tidak ada perbedaan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu. Lalu di dalam Roma 4 ayat yang kelima. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia, kepada Kristus, yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Ya, jadi iman yang terpenting di sini, iman dan pertobatan itu. Ya, saudaraku. Lalu poin berikutnya, pembenaran berarti menyatakan secara hukum, ya, bahwa keadaan seseorang sesuai dengan tuntutan hukum. Ya, saudaraku, di dalam ayat-ayat yang saya akan bacakan beberapa ayat, Roma 5 ayat 1 dan Roma 5 ayat 9, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Kita, apa saudaraku? Pasti. Tidak ada kata-kata mudah-mudahan. Hanya di dalam Kristen, kekristenan, saudaraku. Hanya di dalam Kristus Yesus, saudaraku. Ya, iman percaya kita kepada Kristus, ada kepastian keselamatan. Ya, tidak ada kata-kata di dalam Alkitab mudah-mudahan kita diselamatkan. Atau semoga nanti kita mati, mudah-mudahan arwah kita diterima oleh Bapa di surga. Tidak pernah. Tidak pernah ada ajaran satu kali pun muncul dari Tuhan Yesus semacam itu. Karena apa? Waktu saat kita masih hidup, ketika kita percaya kepada Kristus, kita sudah pasti diselamatkan dari murka Allah. Allah itu terus murkanya terus-menerus ditujukan kepada manusia. Karena manusia sudah berdosa, sudah kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Nah, di dalam Roma 8 ayat 30 pun dikatakan, dan mereka yang ditentukannya dari semula. Ditentukannya dari semula. Sejak kapan? Bukan sejak dunia belum dijadikan, sejak di dalam kekekalan semulanya ini. Ya. Mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Saudara, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Kita sudah dibenarkan, saudara, oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam darah Kristus, di dalam iman percaya kita. Kita pasti, sudah pasti kapanpun, dimanapun, kita mati dengan cara apapun. Saudara, kita pasti masuk surga yang mulia. Ini janji Tuhan dalam Roma 8 ayat 30. Kita dimuliakan. Saudara, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Roma 8 ayat 33 sampai 34 demikian bunyi firman Tuhan. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Saudara, kalau ada orang yang menggugat, ada setan, roh jahat, roh gelap menggugat kita. Ada ajaran-ajaran yang salah, ajaran-ajaran yang keliru, ajaran-ajaran yang tidak benar, yang keluar konteks dari ajaran kebenaran firman Tuhan, yang menggugat kita akan masuk neraka. Ya, hati-hati kamu masuk neraka nanti. Ya. Nah, saudara, siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah, saudaraku? Tidak ada. Allah yang membenarkan mereka. Allah. Ya, saudaraku. Siapakah yang akan menghukum mereka? Tidak ada. Tidak ada satu oknum pun. Allah sendiri juga tidak akan menghukum kita. Memang kalau kita berdosa, kita di dalam hidup ini masih bersalah, berdosa, menyakiti hati Tuhan, masih dihajar, tapi tidak akan dihukum lagi. Dihajar, disesat, diganjar, ya, dipukul, ya.
Tapi tidak sampai dibuang ke dalam api neraka, saudaraku. Tidak. Paling dihajar, ya, dipukul, disesah, itu saja, saudaraku, ya. Sampai kita betul-betul bukan hanya mulut, lidah, bibir kita bilang kapok, kapok, bukan. Tetapi hati kita sungguh-sungguh yang terdalam. Kita menyesali dosa kita yang kita lakukan. Kita menyakiti hati Tuhan, kita menyesali. Kita sungguh-sungguh bertobat di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya. Saudara, di dalam ayat berikutnya, di dalam Roma 8 ayat 34, Kristus Yesus yang telah mati, sungguh-sungguh mati. Saudaraku. Ya, banyak orang, keyakinan orang lain, oh itu bukan Tuhan Yesus, itu diserupakan Tuhan Yesus. Ya. Itu sebetulnya Yudas Iskariot yang disalib itu. Yang mati itu Yudas Iskariot. Tidak mungkin, Allah tidak mungkin bisa menerima keputusan seperti itu. Kalau itu memang benar-benar Yudas Iskariot. Begitu banyak orang yang menyaksikan bahwa itu betul-betul Tuhan Yesus. Bahkan tentara, ya, komandan tentaranya saja, saudaraku, itu bertobat, saudaraku. Melihat betapa Tuhan Yesus yang sudah disakiti, dianiaya begitu rupa. Tuhan Yesus yang tidak berdosa, ya, mau menanggung, membayar lunas hutang dosa kita di atas kayu salib, ya. Begitu rupa sengsaranya, dicambui, dipukul, ya. Saudara, disesah begitu rupa. Ya, tujuan Pilatus untuk supaya Tuhan Yesus lepas, tapi enggak. Ternyata tetap disalib, saudara. Ya. Di dalam ayat 34, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, ya. Bukan hanya mati terus setelah itu selesai mati, tidak. Bahkan terlebih lagi, ya, saudaraku, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita, pembela saudara, pembela saya, saudara. Kita bersyukur karena kita memiliki Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, dia adalah pribadi Allah setinggi-tingginya, saudaraku, yang rela mati, membayar lunas hutang dosa kita. Sebetulnya kita yang layak dihukum kekal selama-lamanya di api neraka. Tetapi karena kasih-Nya, dia menyediakan dirinya untuk mati di atas kayu salib, membayar lunas hutang dosa kita. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 39, saudaraku, dikatakan, dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa, saudaraku, yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa, saudaraku. Ya, NIV, melalui dia setiap orang yang percaya dibenarkan dari segala sesuatu dari mana kamu tidak dapat dibenarkan oleh hukum Musa, saudaraku. Pembenaran merupakan tindakan hukum Allah, dengan mana ia menyatakan berdasarkan kebenaran Tuhan Yesus Kristus bahwa semua tuntutan hukum berkenaan dengan orang berdosa sudah dipuaskan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ya, saudaraku, jadi kita sudah harus sepatutnya terus bersyukur pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menggantikan kita. Seharusnya kita yang dibinasakan, dibuang ke dalam api neraka. Tetapi Kristus Yesus menggantikan hukuman dosa itu. Tuhan Yesus yang tidak berdosa, rela menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam dia kita dibenarkan. Saudara, yang berikutnya, doktrin pembenaran sebelum reformasi. Saudaraku, ya, beberapa bapak gereja sudah berbicara tentang pembenaran oleh iman. Tetapi mereka belum mempunyai pengertian yang jelas tentang pembenaran, dan hubungannya dengan iman. Juga mereka tidak membedakan antara kelahiran baru, ya, kelahiran baru, ya, yang yang sudah saya bahas di dalam tahap yang kedua, dilahirkan kembali, kelahiran baru, dan pembenaran, saudaraku. Nah, yang berikutnya doktrin pembenaran sebelum reformasi, pencampur adukan antara pembenaran dan pengudusan, ya. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan
kita diberikan anugerah oleh Tuhan, kita bisa diberikan pengertian-pengertian yang sangat gamblang oleh Tuhan, ya, lewat hamba Tuhan, lewat para reformator, lewat banyak buku-buku yang kita bisa baca, saudaraku, yang kita bisa temukan bagaimana, ya, hal pembenaran ini, ya, hal yang sebenarnya, saudaraku. Nah, saudaraku, berikutnya doktrin pembenaran setelah reformasi. Doktrin pembenaran adalah doktrin yang utama, saudaraku, dari reformasi, yang darinya semua doktrin mengalir. Hanya doktrin ini yang membangun, memelihara, membela gereja Allah, dan tanpa doktrin ini gereja Allah tidak mungkin bisa terus ada, eksis sampai hari ini. Ya, bahkan sampai Kristus datang kali yang kedua, ya. Nah, saudara, kita akan mempelajari sifat dari pembenaran berbeda dengan kelahiran baru, saudara, ya. Sifat dari pembenaran berbeda dengan kelahiran baru. Nah, pertobatan dan pengudusan. Lalu Allah bertindak untuk memperbarui orang berdosa itu. Sedangkan pembenaran adalah Allah hanya memberikan pernyataan secara hukum bahwa manusia itu dibenarkan dan menekankan pada sifat hukum, ya, dari pembenaran. Nah, sifat hukum dari pembenaran terjadi di luar manusia yang berdosa itu, yaitu di hadapan Allah. Sedangkan pengudusan terjadi di dalam diri orang yang sudah beriman kepada Kristus Yesus. Sifat pembenaran merupakan tindakan Allah yang mengampuni kita dan membenarkan kita, tetapi tidak mengubah hidup kita. Catatan, Allah memang akan mengubah hidup orang yang sudah dibenarkan. Dan ini dimulai sejak pembenaran itu terjadi. Tetapi ini termasuk pengudusan, bukan pembenaran. Oleh karenanya jelas ada perbedaan dalam hubungannya dengan dosa. Nah, saudara, dosa mencakup dua hal, yaitu kesalahan, lalu ada yang namanya polusi, saudaraku, ya. Kesalahan, apa yang dimaksud di sini? Menyebabkan kita layak menerima hukuman dari Tuhan. Kesalahan, ya. Membutuhkan pembenaran atau polusi. Ini menunjuk kepada kecondongan untuk berbuat dosa. Ya, saudara, membutuhkan pengudusan, memperbarui, menyucikan orang berdosa itu hari demi hari, sehingga makin lama makin menyerupai gambar Allah itu sendiri, saudaraku. Nah, sifat dari doktrin pembenaran setelah reformasi, sifatnya tadi sifat dari pembenaran berbeda dengan kelahiran baru, ya. Nah ini yang berikutnya, sifatnya instan, seketika dan lengkap. Tadi ada 3 sifat hukum dari pembenaran terjadi di luar manusia. Lalu sifat pembenaran merupakan tindakan Allah yang mengampuni kita dan membenarkan kita. Yang ketiga, sifat instan, saudaraku, ya, seketika dan lengkap. Nah, saudara, tidak bersifat progresif dan terjadi hanya satu kali saja secara lengkap, saudaraku. Kalau pengudusan berlaku progresif, terus menerus sepanjang hidup sampai mati, saudaraku, ya. Jadi pengudusan, ketekunan orang percaya itu perlu ada tahapan-tahapan, saudaraku, ya. Nah, saudaraku, yang berikutnya, dasar dari pembenaran. Bukanlah perbuatan baik kita, tetapi oleh jasa penebusan Kristus dan kehidupan yang benar, ya, iman dan pertobatan, saudaraku, ya. Yang ketiga, elemen-elemen dari pembenaran, saudaraku. Apa saja elemen-elemen? Nah, saudara, kita melihat di sini ada elemen yang negatif. Ini menunjuk pada pengampunan dosa orang yang percaya yang didasarkan pada penebusan Kristus di atas kayu salib. Itu merupakan ketaatan pasif dari Kristus
Nah, apa yang dimaksud dengan ketaatan pasif? Ya, saudara, dari Kristus, saudara, ketaatan pasif dari Kristus adalah ketaatan ketika Kristus menanggung murka Allah, mengalami sengsara, ya, hingga disalibkan dan mati, ya. Atau saudaraku, ketaatan pasif dari Kristus merujuk kepada kepasrahan Yesus pada waktu penyaliban. Dengan sukarela dia menyerahkan diri untuk disalibkan tanpa melawan. Sesuai dengan Yesaya 53 ayat yang ke-7, tidak saya baca, saudaraku ya. Nah, pengampunan dosa ini mencakup semua segala dosa kita, dan ini harus diartikan sebagai dosa yang lalu, sekarang maupun dosa yang akan datang tanpa terkecuali, saudaraku ya. Ini sudah dilunasi oleh darah Kristus, saudaraku ya. Nah, saudara, di dalam beberapa ayat yang saya akan bacakan, Tuhan Yesus membayar lunas hutang dosa kita. Itu dikatakan segala, seluruh, ya. Di dalam Yesaya 36 ayat 25 dikatakan seperti ini. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, ya, atau segala dosamu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Di dalam Kolose 2 ayat 13 dikatakan seperti ini. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, segala dosa kita, semua dosa kita, baik dosa yang masih kita saat kita masih ada di dalam kandungan, dosa yang lalu, dosa sekarang, dan dosa yang akan datang, dosa yang belum kita perbuat, itu sudah dilunasi oleh darah Kristus, ya. Dalam Titus 2 ayat 14, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala, semua, seluruh, tidak ada satu pun kancrit, ya, kejahatan, untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 18 dikatakan, sebab juga Kristus telah mati sekali, bukan dua kali, saudaraku ya, hanya satu kali mati, ya, untuk segala dosa kita, saudaraku ya, semua seluruhnya, tidak ada yang kancret satu kecil pun, sekecil apapun, tidak ada yang kancret, tidak ada yang tertinggal, saudaraku. Dosa kita semuanya sudah dilunasi oleh darah Kristus. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Ayat yang berikutnya 1 Yohanes 1 ayat 7 dan ayat 9. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita, menyucikan kita dari segala kejahatan kita, saudaraku. Ya, dan banyak lagi, saudaraku, ayat-ayat yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus sudah membayar lunas hutang dosa kita, saudaraku. Nah, saudara, ada seorang teolog Reform mengatakan setelah pembenaran kita tidak lagi kita berhadapan dengan sang jaksa, saudaraku, atau sang hakim, yaitu Tuhan Yesus, tapi dengan Bapa yang mengasihi. Bukan Bapa yang maha adil, tapi Bapa yang maha pengasih, saudaraku. Kelihatannya memang merupakan suatu kejanggalan, keanehan bahwa dosa diampuni sebelum dosa itu dilakukan. Dapat dijelaskan sebagai berikut. Wong kita belum bikin dosa kok Tuhan sudah bayar dosanya. Lihat, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib ketika tahun berapa? Ya, kita belum lahir. Nenek moyang kita juga belum lahir. Ya, saudara. Nah, kelihatannya memang merupakan suatu kejanggalan, keanehan bahwa dosa diampuni sebelum dosa itu dilakukan. Dapat dijelaskan sebagai berikut.
Tetapi perlu diketahui bahwa pengampunan termasuk pembatalan hukum. Ya, kebenaran Kristus berlaku kekal, terus-menerus bagi orang percaya. Itu merupakan jubah kebenaran yang menutupi dosa-dosa orang percaya, saudaraku ya. Bagi kita, dosa yang akan datang, bagi Tuhan Yesus semua present, semua kini, sekarang, saudaraku. Tuhan tidak pernah mengenal masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Bagi dia waktunya itu kini, sekarang, detik ini. Bagi kita detik ini, ya. Bagi Tuhan tuh detik ini kan kekal, saudaraku ya. Dia apa bisa dibatasi dengan ruang, tempat, dan waktu? Tidak bisa. Ya. Hanya kita yang masuk di dalam ruang, tempat, dan waktu, saudaraku. Itu yang berbicara dengan waktu, saudaraku. Ruang, tempat, dan waktu. Hanya kita. Tapi Allah melampaui waktu. Allah melampaui tempat. Ya, saudaraku. Bagi kita dosa yang akan datang, tapi bagi Tuhan semua present. Ya, saudaraku. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, saudara. Nah, saudara, berikutnya elemen positif, saudaraku. Kebenaran Kristus diperhitungkan kepada kita yang percaya, dan ini didasarkan secara lebih khusus pada kesucian hidup Kristus yang tanpa dosa. Ya, boleh disebut ketaatan aktif dari Kristus, saudaraku. Nah, ketaatan aktif dari Kristus itu apa toh? Ketaatan aktif dari Kristus itu adalah ketaatan yang diyakini, diperhitungkan kepada orang Kristen sebagai bagian pembenaran orang percaya. Atau ketaatan Kristus yang aktif merujuk kepada kehidupan Kristus yang sempurna, tidak berdosa, serta ketaatan aktifnya memberi kita kesempurnaan yang disyaratkan oleh Allah bagi kita. Dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Ya, saudara. Saya tidak baca karena waktu sudah ya. Nah, saudara, dalam kitab suci elemen positif ini seringkali digambarkan dengan pemberian jubah, pemberian pakaian kebenaran. Saudaraku. Di dalam Mazmur 132 ayat 9 dan 16 berbunyi seperti ini. Biarlah imam-imammu berpakaian kebenaran dan bersorak-sorai orang-orang yang kau kasih. Imam-imamnya akan kukenakan pakaian keselamatan, dan orang-orang yang saleh akan bersorak-sorai dengan girang. Saudaraku, banyak ayat-ayat semacam ini, saudaraku, saya tidak bacakan ya. Yesaya 61 ayat 10. Saya bacakan lagi aja, Yesaya 61 ayat 10. Aku bersukaria di dalam Tuhan. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Sebab ia mengenakan keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Ayat-ayatnya cukup banyak, saudaraku ya. Nah, sebagai tambahan, saudaraku, jika manusia membenarkan orang berdosa, membenarkan orang jahat, jikalau ada orang yang membenarkan orang berdosa, orang jahat, maka itu merupakan hal yang jahat di mata Tuhan. Ya, di dalam Amsal yang ke-17 ayat 15, Yesaya 5 ayat 23. Ya, saya tidak baca lagi. Allah sendiri yang mengampuni dan membenarkan orang berdosa. Ya, tidak ada manusia manapun juga yang bisa membenarkan, mengampuni kita. Mengampuni dan membenarkan orang berdosa. Hanya Allah Tritunggal saja. Ya. Tetapi ini bisa terjadi hanya karena penebusan dosa dan kehidupan yang benar yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Seandainya tidak ada penebusan dosa, kehidupan yang benar yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, maka merupakan suatu ketidakadilan jika Allah melakukan pengampunan dan pembenaran orang berdosa. Tetapi karena adanya penebusan dosa dan kehidupan yang benar yang dilakukan sendiri oleh Tuhan Yesus Kristus,
maka Allah Bapa bisa melakukan pengampunan dan pembenaran dengan keadilan tetap dipenuhi. Ya, saudara bandingkan dengan Roma 5 ayat 17, 18, 19. Itu jelas sekali di sana dikatakan seperti itu. Nah, terakhir, saudaraku ya, nomor 4. Syarat untuk mendapatkan pembenaran. Manusia dibenarkan hanya oleh iman. Hanya oleh iman percaya kepada Kristus Yesus. Ya. Dan ini diberikan secara cuma-cuma. Tetapi saudara, barang yang diberikan secara cuma-cuma oleh Tuhan itu bukan barang murahan, tetapi sesuatu yang tidak mungkin bisa kita jangkau, yang tidak bisa kita dapatkan dengan cara berbagai macam cara upaya kita pun, sampai mati sekalipun. Ya, kita tidak bisa mengupayakan pembenaran, atau kita tidak mungkin bisa mencapai iman percaya kita. Semuanya diberikan secara cuma-cuma oleh Tuhan. Ya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan tentang pembenaran oleh iman, saudara ya. Karena semua orang berdosa, semua orang tidak benar. Ya, saudara lihat di dalam Roma 3 ayat 10, Roma 3 ayat 23, ya, maka semua orang membutuhkan pembenaran. Saudara. Dalam kitab suci dikatakan ada orang benar seperti Nuh dan Ayub, ya, saudaraku. Apakah dia orang benar, orang tidak berdosa? Oh, tidak. Ini tidak menunjukkan bahwa mereka kudus tidak berdosa, orang suci, tidak, ya. Dan tidak membutuhkan pembenaran. Sebabnya saudara kalau memperhatikan, ya, Nuh ya mabuk ya dalam Kejadian 9 ayat 21, lalu Ayub berbicara kesalahan pada masa mudanya dalam Ayub 13 ayat 26. Mereka manusia berdosa, saudara, ya. Manusia berdosa. Namun itu semua menunjukkan kebenaran relatif kalau dibandingkan dengan kebanyakan orang lain. Dibandingkan dengan orang lain, memang ya, saudara, Nuh dan Ayub itu jauh-jauh lebih benar ya, di mata Tuhan dibandingkan kita, ya, saudara. Nah, iman yang menyebabkan kita dibenarkan adalah iman hanya kepada Kristus Yesus Tuhan kita sebagai satu-satunya Tuhan, satu-satunya juru selamat kita secara pribadi. Ya, saudaraku, di dalam Roma 3:25, karena iman dalam darahnya, melalui iman dan darahnya. Roma 5 ayat 9, dibenarkan oleh darahnya. Matius 1:21. Nama Yesus diberikan karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Karena itu, kalau seseorang percaya kepada Tuhan Yesus, sekedar sebagai dokter, sekedar hanya sebagai penyembuh, sekedar hanya sebagai pelaku mujizat, percaya kepada Tuhan Yesus sekedar hanya sebagai penolong saja dari problem-problem duniawi kita. Ya, lalu Tuhan Yesus sebagai pemberi kekayaan dan lain sebagainya. Maka jelas, kita belum dibenarkan. Ya, bandingkan terakhir ini 1 Korintus 15 ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja, jikalau kita dalam hidup ini saja, ya, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja, dalam hidup ini saja sekarang ini, ya, menaruh pengharapan pada Kristus, saudaraku, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia, saudaraku. Ya, saudara, dalam hidup ini saja, kalau sampai kita mati, ya, kita tidak peduli nanti kita akan masuk neraka surga, dalam hidup ini saja, saudaraku, maka ayat ini di dalam 1 Korintus 15 ayat 19, kita orang paling malang dari segala manusia yang ada di dalam dunia ini, saudaraku. Ya, saudara. Itu saja, masih banyak yang lain yang bisa saya sampaikan mestinya, tapi sudah cukup sampai di sini saja dulu, saudaraku ya. Saya sudahi, saya kembalikan ke Ibu Pungki, Tuhan. Kalau ada pertanyaan, silakan. Terima kasih buat firman-Mu yang begitu luar biasa yang sudah kami dengar lewat hamba-Mu Pak Handoyo, Tuhan.
Biar Engkau mengurapi Pak Handoyo dimanapun hamba-Mu ketempatkan langkah kaki hamba-Mu. Boleh menjadi alat bagi Engkau. Boleh menjadi garam dan terang menurut rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan. Minyak yang baru, anggur yang baru Kau curahkan kepada hamba-Mu Tuhan. Setiap perkataan-perkataan yang keluar dari mulut hamba mengandung kuasa Tuhan. Sehingga banyak orang melihat, banyak orang mendengar, banyak orang boleh diselamatkan. Mereka mulai mengenal Kristus lewat apapun yang hamba-Mu sampaikan. Dimanapun hamba-Mu berada Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan dan keluarganya Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini lewat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah kami semakin hari semakin kuat, dikuatkan, diteguhkan iman kami kembali Tuhan. Biarlah iman kami semakin hari Tuhan melekat hanya kepada Engkau. Agarlah nama-Mu dipermuliakan di tengah-tengah situasi yang saat ini Tuhan. Di tengah-tengah goncangan yang ada saat ini Tuhan. Baik itu corona di mana-mana Tuhan, kami percaya. Biarlah lewat corona ini Tuhan bukan sesuatu yang membuat kami takut, tetapi membuat kami semakin dekat kepada Engkau. Hanya Engkaulah andalan dalam hidup kami Tuhan. Hanya Engkaulah tempat kami berserah, tempat kami berharap, tempat kami bergantung Bapa. Karena tidak ada perkara yang terlalu sukar bagi Engkau. Engkau sanggup membuat keadaan yang tidak ada menjadi ada dengan cara-Mu Bapa. Nah, di malam hari ini Tuhan, biar Engkau melihat kami yang ada di dalam ruang Zoom ini Tuhan, walaupun kami dari tempat yang berbeda-beda, tetapi Engkau mengatakan di mana 2-3 orang berkumpul, Engkau hadir, di mana jumlah kami lebih dari 2-3 orang. Malam hari ini Tuhan, Engkau mengurapi kami semua. Engkau melihat hamba-Mu Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu Ibu Pungki Tuhan. Semakin hari Engkau kuatkan, Engkau berikan semangat yang menyala-nyala kepada hamba-Mu. Kau berikan juga kepada hamba-Mu Tuhan talenta dan karunia yang luar biasa yang Kau berikan kepada hamba-Mu Tuhan. Berikan kesehatan, jauhkan dari sakit, penyakit atas kehidupan hamba-Mu dan keluarganya. Biarlah Ibu Pungki boleh menjadi alat garam dan terang menurut kehendak-Mu Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Walaupun dengan usia yang cukup, Engkau berikan kepada hamba-Mu di tengah-tengah situasi ini, hamba-Mu mampu Tuhan bersama-sama menaikkan pujian lewat apapun yang hamba-Mu sampaikan, lewat hati, pikiran, perasaan, bahkan mulut hamba-Mu Tuhan. Banyak jiwa-jiwa mendengar juga puji-pujian yang disampaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga saat malam hari ini menyerahkan hamba-Mu Ibu Nana. Engkau melihat keberadaan Ibu Nana saat ini Tuhan. Engkau tahu apa yang dibutuhkan dan dirindukan oleh Ibu Nana Tuhan. Jauhkanlah Ibu Nana dari sakit penyakit. Engkau jamah Tuhan. Kau berikan kekuatan, damai sejahtera yang daripada Engkau mengalir atas hamba-Mu Tuhan. Sekeluarga, biarlah Ibu Nana semakin hari melekat hanya kepada Engkau. Mengandalkan Engkau dalam segala hal, dalam segala perkara. Karena kami percaya Tuhan, malam hari ini Tuhan, bukan kebetulan kami boleh ada sebagaimana adanya. Kami boleh kembali disatukan di ruang Zoom ini. Bapak, kami juga menyerahkan hamba-Mu, Pak Hari Sakaria Tuhan. Bukan kebetulan juga hamba-Mu menyiapkan ruang Zoom buat kami bersama-sama boleh bersekutu. Engkau juga telah sembuhkan hamba-Mu dari sakit penyakit Tuhan. Engkau menjamah hamba-Mu malam hari ini. Engkau menjamah hamba-Mu dan keluarganya Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, jikalau beberapa hari yang lalu hamba-Mu juga mengalami kena Omikron, bahkan hari ini hamba-Mu dipulihkan, disegarkan kembali. Karena tangan-Mu yang penuh kuasa menjamah, mengangkat setiap sakit penyakit, kelemahan fisik, kelemahan tubuh atasnya Tuhan. Tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya malam hari ini Tuhan, tangan-Mu yang penuh kuasa kembali memulihkan keberadaan hamba-Mu. Berikan sukacita dan damai sejahtera yang mengalir atas hamba-Mu dan keluarganya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan ke malam hari ini kami juga menyerahkan hamba-Mu, Ibu Ana, yang juga mengalami sakit karena Omikron. Tuhan, Kau melihat keberadaan Ibu Ana saat ini Tuhan. Mungkin secara manusia dia mengatakan, aku sudah tidak sanggup Tuhan, aku sudah tidak kuat Tuhan. Tetapi Tuhan, Kau mendengar jeritan hati hamba-Mu, kerinduan hati hamba-Mu malam hari ini Tuhan. Engkau menyadengkan telinga-Mu atasnya Tuhan. Turunlah kiranya belas kasihan-Mu turun atas Ibu Ana, atas anaknya yang juga mengalami Omikron, atas suaminya juga yang saat ini Tuhan mengalami gangguan lambung, mengalami gangguan usus yang kami tidak tahu. Tetapi Tuhan, Engkau sanggup memulihkan setiap organ tubuh yang tidak berfungsi atasnya. Engkau tahu Tuhan setiap organ tubuh yang manapun yang tidak berfungsi. Biarlah Engkau
Lakukan dengan caramu Tuhan, Engkau jamah, bahkan Engkau tutup bungkus hamba-Mu sekeluarga, roh-roh jahat apapun yang saat ini mengganggu hamba-Mu, Engkau ikat, patahkan, hancurkan dengan kuasa darah Yesus. Biar terang kemuliaan-Mu turun atas mereka Tuhan, jamahan kuasa-Mu turun atas mereka, tutup bungkus hamba-Mu dan keluarga hamba-Mu juga Bapa. Kami percaya malam hari ini Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah keluarga mereka, Engkaulah menjadi terang atas rumah tangga mereka Tuhan. Apapun saat ini yang mengganggu hamba-Mu Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa, karena Engkaulah Allah yang hebat, Engkaulah Allah yang berkuasa. Tidak ada satu kuasa pun yang bisa menggagalkan apapun atas Ibu Ana dan keluarganya, suaminya dan anak-anaknya. Ke dalam pagar perlindungan-Mu atasnya Tuhan, Engkau terangi, Kau berikan roh ketenangan jiwa dan batin kepada Ibu Ana, pada suami dan anak-anaknya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu dari ujung rambut hingga telapak kakinya. Engkau jamah, Engkau pulihkan Tuhan. Dan saat malam hari ini kami berdoa juga buat hamba-Mu Ibu Lydia Lalang yang sudah beberapa hari yang lalu juga mengalami operasi daripada penyempitan tulang atau apapun namanya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, di tengah-tengah operasi itu Tuhan ada tangan-Mu sendiri yang dibalik semuanya Tuhan. Kami percaya Engkau menjamah, Engkau memulihkan, Engkau mengangkat sakit penyakitnya Tuhan. Lewat operasi itu tangan-Mu sendiri, tangan dokter para medis Tuhan menyertai Tuhan. Dan Engkau jamah Tuhan, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan setiap organ tubuhnya yang tidak berfungsi saat ini Tuhan. Dengan cara-Mu memulihkan, dengan cara-Mu menyembuhkan. Dan kami percaya Tuhan kuasa-Mu atasnya sempurna. Biarlah roh Allah yang saat ini ada di atas hidup hamba-Mu Tuhan. Biarlah kuasa-Mu Tuhan, tangan-Mu yang penuh kuasa, yang memberikan kesembuhan ilahi itu Bapa. Kami percaya walaupun kami dari berbeda jarak, tetapi tidak ada membatasi kuasa-Mu oleh ruang dan waktu sekalipun Tuhan. Engkau maha hadir Bapa. Engkau ada untuk hamba-Mu saat ini. Apa yang hamba-Mu rindukan, apapun yang hamba-Mu butuhkan, Engkau berikan Tuhan dengan cara-Mu yang tanpa kuasa-Mu Tuhan. Biarlah kuasa Allah hadir atas hamba-Mu dan keluarga dan anak-anak dan suami hamba-Mu Tuhan. Biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa menjamah hamba-Mu saat ini Tuhan. Berikan roh ketenangan jiwa dan batin kepada hamba-Mu Tuhan. Belas kasihan-Mu turun atas hamba-Mu Ibu Lydia saat ini Bapa. Kami juga menyerahkan saat malam hari ini Tuhan, yaitu kepada Pak Tommy yang tidak bersama-sama dengan kami juga tidak tahu keberadaannya, apa yang menjadi beban pergumulan yang Kau tahu Tuhan. Kami serahkan Pak Tommy dan keluarganya dan anak-anaknya ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Engkau menjamahnya Tuhan. Engkau tahu apa yang dia rindukan, dia butuhkan, dia perlukan saat ini. Jika dia mengalami sakit penyakit, biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa menjamahnya Tuhan. Biar memberikan apa yang dia perlukan saat ini Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah malam hari ini juga kami berdoa kepada Pak Liman Bapa, yang kami tidak tahu di mana keberadaan Pak Liman. Beberapa hari yang lalu juga Pak Liman mengalami sakit karena Omikron. Biar Tuhan juga menjamah dia, Tuhan menyembuhkan dia, mengangkat setiap kelemahan tubuh, kelemahan fisik atasnya. Tuhan Engkau ada, Engkau hadir atasnya malam hari ini Tuhan. Engkau mendengar doa dan jeritan hatinya Bapa. Biarlah kuasa-Mu mengalir atas tubuhnya Tuhan. Dari ujung rambut hingga telapak kakinya. Jamahan kuasa-Mu Tuhan. Roh ilahi-Mu mengalir atasnya. Kami percaya malam hari ini Tuhan. Pada saat hamba-Mu sedang tidur beristirahat. Biarlah kesembuhan ilahi itu turun atasnya Tuhan. Biar Engkau menjamah seluruh keluarga besarnya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Biar Engkau melihat keberadaannya Bapa saat malam hari ini. Bapa, kami juga menyerahkan hamba-Mu yaitu Pak Somasi, Ibu Somasi Harepa, yang dimana anaknya sulit PAB Bapa. Biarlah Engkau menjamah dia Tuhan saat ini Tuhan. Seluruh organ tubuhnya yang tidak berfungsi. Engkau membukakan sesuatu yang menutup apapun saat ini Tuhan. Atas ususnya, usus besar, usus kecilnya Tuhan. Organ tubuhnya yang tidak berfungsi. Engkau jamah Tuhan. Dimanapun keberadaan Ibu Harepa saat ini Tuhan, Engkau tahu. Engkau melihat keberadaannya. Apa yang dia rindukan, dia butuhkan Tuhan. Engkau ada untuk mereka, Engkau hadir untuk mereka. Pada saat mereka berseru, ya Abah, ya Bapa, biar Engkau mendengar jeritan hati mereka. Engkau mendengar pergumulan mereka Tuhan. Mari Roh Kudus malam hari ini Bapa, kami juga menyerahkan Pak Martin yang saat ini sedang bergumul menyelesaikan kasus demi kasus yang dia
dipercayakan kepadanya Tuhan. Biarlah Engkau hakim agung atasnya Tuhan. Engkaulah hakim agung yang menolongnya saat ini Tuhan. Memberikan kebenaran di atas kebenaran. Kami percaya Engkau menjamah Pak Martin jauhkan dari sakit penyakit atas Pak Martin Tuhan. Pulihkan keberadaan Pak Martin Tuhan. Engkau yang berperang berperkara bersama-sama dengan dia. Pada setiap orang yang punya masalah apapun Tuhan. Biarlah Tuhan kuasa-Mu di baliknya Tuhan. Biarlah penyertaan-Mu di baliknya Bapa. Kami serahkan malam hari ini Tuhan. Dimanapun dia berada. Kami mohon kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu. Jauhkan dari sakit penyakit. Bapa, kami juga berdoa saat ini. Buat hamba-hamba-Mu yang terpapar. Yaitu karena corona atau omikron dimanapun mereka berada. Kami serahkan segala hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada saat malam hari ini. Apapun keberadaan mereka Tuhan. Apapun yang mereka gumulkan Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mohon anugerah dan belas kasihan-Mu turun juga atas mereka. Zaman kesembuhan ilahi yang daripada Engkau mengalir atas tubuh mereka. Setiap organ tubuh mereka yang tidak berfungsi, Engkau jamah, Engkau pulihkan Tuhan. Engkau angkat setiap sakit penyakit atas tubuh mereka, kelemahan fisik, kelemahan tubuh Bapa. Kami percaya malam hari ini dengan iman percaya kami Tuhan. Kami berseru berharap memohon belas kasihan-Mu turun kepada mereka. Biarlah Tuhan mereka boleh menjadi alat bagi Engkau. Lewat sakit penyakit bukan membuat mereka jauh daripada Engkau. Lewat sakit penyakit Tuhan adalah iman harap percaya mereka semakin melekat, semakin bertumbuh di hadapan hadirat-Mu Bapa. Karena bukan kebetulan goncangan ini boleh terjadi di seluruh Indonesia, seluruh dunia sekalipun Tuhan. Karena Engkau mengingini kami banyak anak-anak-Mu semakin mendekat kepada Engkau, semakin melekat kepada Engkau. Karena Engkaulah Tuhan, Sang Penyembuh yang sesungguhnya, bukan membuat kami ketakutan, takut dengan kematian. Apa yang dikatakan Rasul Paulus, hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Karena kami percaya Tuhan, hidup kami hanya mengandalkan Engkau. Malam hari ini Bapa, mari Roh Kudus, lihatlah keberadaan kami semua Tuhan. Kami memohon belas kasihan-Mu, pertolongan atas hidup kami malam hari ini. Malam hari ini kami berdoa sebelum kami beristirahat, berpisah satu dan yang lain, membaringkan tubuh kami dari jerih lelah kami Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami pada saat kami istirahat tidur, dan besok pagi Engkau bangunkan kami dalam keadaan sehat, tanpa kurang satu apapun. Terima kasih Roh Kudus, Kau mengampuni kami juga dari salah, dosa, dan pelanggaran kami, baik kami sadari maupun tidak, baik kami sengaja maupun tidak. Ini hidup kami Tuhan, hanya ada di dalam tangan-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Allah. Hanya di dalam nama Yesus kami alaskan doa kami malam hari ini. Haleluya Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Terima kasih. Langsung doa berkat saja. Mari kita Boleh. angkat kedua tangan saudara. Arahkan hati serta pikiran saudaranya kepada Tuhan Yesus. Dan terimalah berkat Allah Tritunggal. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, cinta kasih dan kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta kuat kuasa penyertaan nikmat serta pertolongan dari Allah Roh Kudus, tetap senantiasa menyertai dan melimpah di dalam kehidupan saudara, mulai dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara.